Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Kamilatus Solihah dari 10 Agama akan menjelaskan materi kita dimulai dari bab 1, yaitu ruang lingkup Al-Quran. Al-Quran secara bahasa dari kata qoro'a artinya membaca. Ada beberapa kelompok yang menjelaskan definisi Al-Quran menurut bahasa atau etimologi. 1. Menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran ialah bentuk masdar dari fi'il atau kata kerja, yaitu qoro'a yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk atau tasrif menjadi qoro'a yaqra'u Qur'anan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata quranahu adalah membacanya. Maknanya adalah bahwa membaca Al-Quran dianjurkan tidak tergesa-gesa agar kita dapat menyelesaikannya. Yang nomor 2 ada menurut Az-Zujaj, lafaz Al-Quran berupa isim sifat sewajan atau seimbang dengan kata fu'lanun, sehingga harus ditulis dan dibaca dengan tambahan hamzah. Lafaz Al-Quran diambil dari kata Al-Qaru atau kumpulan. Hukum-hukum kisah-kisah semua berkumpul menjadi satu. Yang ketiga ada menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran ialah isim mushtaq. Lafaz ini diambil dari kata Al-Qarnu yang artinya menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan yang lain. Nomor 4 ada menurut Al-Fara, kata Al-Quran berasal dari isim mushtaq suwazan dengan fulan dari lafaz qarain, bentuk jamak dari korinah yang artinya petunjuk, indikator, atau bukti. Yang nomor 5 ada menurut Asy-Syafi'i, kata Al-Quran adalah isim alam, bukan isim mushtaq yang diambil dari kata lain. Lafaz ini selalu disertai dengan alif dan lam. Al-Quran secara istilah menurut para ahli ada 2. Yang satu, para ahli berpendapat Al-Quran adalah kelompok yang bijaksana. Al-Quran adalah kalimat yang bijaksana, yang azali, tersusun dari huruf-huruf lafziyah, zihniyah, dan ruhiyah. Yang kedua, ulama usuliyin, fuqaha, dan ahli bahasa. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Di antara pendapat tersebut ada Muhammad Ali As-Sobuni, Abdul Wahab Khalaf, Subhi As-Saf, dan Muhammad Khudlari Bek. Unsur-unsur membedakan Al-Quran dari karangan makhluk ada 5. Yang pertama adalah Al-Quran adalah firman Allah. Yang kedua, diturunkannya melalui Ruh Al-Amin atau Malaikat Jibril. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, terhimpun dalam mushaf. Yang kelima, diriwayatkan secara mutawatir. Nama-nama lain Al-Quran ada Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikra, dan At-Tanzil. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama, tahap pertama itu dinamakan At-Tanazzilul Awwalu. Pertama kali Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua yaitu At-Tanazzalu As-Sani. Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'ud Dunya atau langit yang paling dekat dengan bumi. Yang ketiga, dari Baitul Izzah ke Rasul dengan perantara Malaikat Jibril. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ada 4. Yang pertama, permudah hafalkan Al-Quran. Yang kedua, meneguhkan hati Rasul dalam menyampaikan risalah-risalahnya dan menghadapi tantangannya. Nomor 3, agar ajaran Al-Quran mudah dipahami. Yang keempat, menetapkan hukum dan pelaksanaannya bertahap. Wahyu. Wahyu berasal dari kata wahayuha wahyan, yaitu secara samar, tertulis, tulisan, utusan, ilham, perintah, dan isyarat. Secara istilah, wahyu adalah
memberitahukan hukum-hukum syariat atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada beberapa pengertian wahyu. Yang pertama, wahyu berarti ilham atau intuisi. Yang kedua, wahyu dengan arti perintah. Yang ketiga, wahyu dengan arti isyarat. Yang keempat, wahyu yang artinya bisikan. Cara turunnya wahyu ada 3. Yang pertama, dengan cara pemberitahuan langsung dalam hati Nabi mengenai sesuatu pengetahuan yang ia tidak mampu menolaknya dan tidak sedikit pun meragukan kebenarannya. Yang kedua, ada dengan cara penyampaiannya dari balik tabir. Yang nomor 3, dengan melalui perantara malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Kita masuk ke bab 2, yaitu i'jaz Al-Quran. Kata mukjizat berasal dari ajaza yujizu ijazan, mukjizatan. Lafaz ini diambil dari isim masdar. Secara harfiah, lafaz ini lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Mukjizat juga dapat diartikan al-ajib, yaitu bahwa sesuatu itu ajaib atau menaklukkan karena pihak lain tidak sanggup untuk melakukan perbuatan tersebut. Mukjizat harus memenuhi beberapa unsur. Ada 3. Menyalahi tradisi atau adat kebiasaan. Yang kedua, mukjizat harus dibarengi dengan perlawanan. Yang ketiga, mukjizat itu tidak bisa dikalahkan. Macam-macam mukjizat. 1. Mukjizat hissi, dapat dirasakan panca indera terutama mata. Yang kedua, ada mukjizat aqliyah atau maknawiyah, dapat dipahami dengan kecerdasan akal manusia. Ada aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu 1. Aspek kemukjizatan Al-Quran yaitu menurut Imam Al-Qadi Iyad. Menurut Imam Al-Qadi, aspek kemukjizatan Al-Quran antara lain bentuk susunannya menakjubkan, uslubnya asing, isinya mencangkup hal-hal gaib yang sudah terjadi atau belum terjadi, dan terakhir berita tentang umat terdahulu dan syariat yang telah berlaku dan hanya diketahui sebagian dari Yahudi. Yang kedua, Dr. Abdul Razak Naufal. Menurut pendapatnya, aspek kemukjizatan Al-Quran antara lain al-ijazul balaghi, yaitu kemukjizatan dari segi sastra. Yang kedua, al-ijazul tashri, kemukjizatan dari segi persyariatan hukum pada masa penetapan hukum tersebut. Yang ketiga, al-ijazul ilmi, kemukjizatan dari segi ilmu pengetahuan. Yang keempat, al-ijazul adadi, kemukjizatan dari segi matematis atau sistematis. Yang ketiga, ada Rashid Ridho. Menurut pendapatnya, aspek kemukjizatan Al-Quran ada 7. Yang pertama, susunan dan gaya bahasa, keindahan sastra, ilmu ghaib yang ada di dalamnya, isi kandungan terbebas dari kontradiksi. Yang kelima, ilmu-ilmu keagamaan dan persyariatan. Yang keenam, antisipasi terhadap perkembangan zaman. Yang ketujuh, ada pembuktian terhadap permasalahan kontemporer yang belum dibuktikan sebelumnya. Itu. Kita masuk ke bab 3, yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Lafaz uti Allah adalah taat kepada Allah, yaitu dengan menaati perintahnya yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan lafaz ati'ur Rasul adalah menaati Rasul dengan menjelaskan apa yang beliau sampaikan, menjalankan apa yang beliau sampaikan melalui hadis-hadisnya. Dalam melakukan penggalian hukum atau ijtihad, seseorang harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedomannya dalam berijtihad. Begitulah kedudukan Al-Quran dalam Islam.
Fungsi Al-Quran dan tujuannya. 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. Lafaz huda linnas berarti petunjuk bagi manusia yang berisi tentang petunjuk akidah dan keimanan yang harus diyakini oleh manusia, yaitu meyakini Allah sebagai Tuhan yang harus disembah dan diagungkan, sebagaimana ikrar manusia masih dalam rahim ibunya. Yang kedua, petunjuk mengenai akhlak, baik akhlak kepada Sang Khalik atau kepada diri sendiri. Yang ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum yang harus dijalani selama hidupnya. Fungsi Al-Quran yang kedua ada sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Lafaz Al-Furqan artinya pembeda. Al-Quran mempunyai fungsi agar manusia dapat membedakan antara hak dan batil. Dengan potensi akal yang Allah berikan, manusia mampu memikirkan dan menentukan mana yang salah dan benar, kemudian mengambilnya sebagai suatu ketentuan yang harus ia jalani di kehidupannya. Fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira dan ancaman. Kata mubasyirin sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang beriman, sedangkan lafaz munzirin sebagai pemberi ancaman bagi orang-orang yang melanggar aturan yang dibawa oleh Nabi. Fungsi Al-Quran yang keempat yaitu sebagai obat atau syifa. Al-Quran akan menjadi obat atau syifa dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya dan berilmu dengannya. Tetapi sebaliknya orang yang zalim dan tidak meyakininya akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.